Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk materi matriks yaitu inverse. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas determinan dari matriks. Nah, untuk menguasai materi inverse ini kamu juga harus menguasai namanya determinan. Karena untuk membuat inverse kita membutuhkan determinan ya. Baik, kita langsung ke materi. Apa itu inverse? Dalam teori bilangan, kita mengenal istilah inverse sebagai bentuk kebalikan. Jadi kalau saya punya angka 2, inverse dari 2 adalah setengah, karena 2 dikali setengah hasilnya adalah 1. Jadi hasil kali dari bilangan itu sama inverse-nya harus 1. Inverse dari 3/5 adalah 5/3, karena 3/5 kali 5/3 sama dengan 1. Oke, dengan konsep yang sama, inverse dari matriks ya, itu didefinisikan sebagai berikut. Matriks A inverse, A pangkat min 1 itu dibaca inverse dari matriks A. Disebut inverse dari matriks A jika berlaku A dikalikan matriks A inverse tadi, itu akan sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan I. I yang dimaksud di sini adalah matriks identitas. Jika ordo matriks kita adalah 2 kali 2, maka matriks identitas itu adalah 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas. Bagaimana cara menentukan inverse suatu matriks? Oke, konsepnya sebagai berikut. Misalkan kita punya matriks A, itu adalah A, B, C, D komponennya. Maka inverse dari matriks A itu ditulis A inverse dan dirumuskan sebagai berikut. A inverse adalah 1 per determinan dari A dikali dengan A sama D ditukar tempat, B sama C dilawankan ya. Jadi konsepnya adalah A sama D ditukar tempat atau ditukar, B sama C dilawankan tanda menjadi D di sini A, B jadi min B, C jadi negatif C. Nah, determinan tadi apa? Determinan adalah AD min BC. AD dikurangi BC ya, silang dikurangi silang. Sehingga rumus inverse adalah 1 per AD min BC dikalikan D min B min C kali A. Berikutnya ada beberapa sifat dari inverse. Yang pertama, ini sesuai definisi ya, kalau A dikalikan inverse-nya akan sama dengan inverse dikalikan A itu sendiri sama dengan I. Dengan I adalah matriks identitas ya. Ini I-nya 1001. Kemudian kalau ada A dikalikan B dikurung baru di inverse. Inverse-nya bisa masuk ke masing-masing atau akan sama dengan B inverse kali A inverse. Lihat urutannya ditukar ya. AB menjadi B inverse kali A inverse. Jika ada A inverse di inverse lagi, maka dia akan menjadi matriks yang semula. Jadi sudah inverse di inverse lagi, maka akan balik ke matriks yang semula. A pangkat N di inverse akan sama dengan A inverse dipangkatkan N. Yang berikutnya, K suatu konstanta dikalikan A lalu di inverse itu akan sama dengan 1/K dikalikan A inverse. A transpose di inverse akan sama dengan A inverse di transpose, yaitu sifat-sifatnya. Kemudian ada catatan bahwa matriks singular atau matriks yang determinannya 0 itu tidak memiliki inverse, atau dibalik. Jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka determinannya nanti 0. Ada sifat tambahan. Ini nanti yang sering keluar ya di soal. Ketika ada A kali X sama dengan B, kita pengen mencari matriks X, maka A pindah ke kanan menjadi inverse, menjadi A inverse kali B. X dikalikan A sama dengan B, maka X sama dengan ini A juga pindah ke kanan menjadi inverse. Namun ada yang perlu diperhatikan bahwa jika mula-mula A ada di sebelah kiri, ini kiri ya, ini sebelah kiri, maka inverse-nya juga ada di sebelah kiri dari B. Kalau A di sebelah kanan, maka inverse-nya juga ada di sebelah kanan dari B. Jadi
Ketika kita mengubahnya menjadi inverse, maka posisi kiri tetap kiri, kanan tetap kanan. Baik, kita akan mulai ke contoh pertama. Tentukan inverse dari setiap matriks berikut ini. Oke, tadi rumus inverse adalah A inverse sama dengan 1 per AD min BC. Ini D, ini A ditukar tempat. Ini min B, ini min C. Berarti dari soal itu A inverse adalah 1 per AD, berarti 3 kali 3, dikurangi BC, ini min ya, berarti dikurangi 1 kali 10. Matriksnya kita tukar, 3 sama 3 kita tukar, kebetulan sama. B sama C dilawankan, berarti 1 jadi min 1, 10 jadi min 10. 3 kali 3 itu 9, dikurangi 1 kali 10 itu 10. Matriksnya adalah 3, 3, min 1, min 10. 9 dikurangi 10 adalah negatif 1, dikalikan 3, negatif 1, negatif 10, 3. Baik, semuanya kita bagi min 1, jadinya negatif 3, 1, 10, dan negatif 3. Ini adalah inverse dari matriks A. Oke, untuk lebih memperjelas, untuk lebih memahami, kita ke contoh yang kedua, matriks B. B inverse adalah 1 per determinan, yaitu 2 kali 10, dikurangi min 5 kali 6. 2 kali 10 dikurangi min 5 kalikan 6. Kemudian matriksnya kita tukar-tukar ya, yaitu 2 sama 10 kita tukar, 10 sini 2, min 5 sama 6 kita lawankan menjadi 5 dan negatif 6. Jadi yang sudah negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Kita hitung, 2 kali 10 20, dikurangi min 5 kali 6 itu min 30, min kali min itu plus 30. Kemudian 10, 5, negatif 6, 2. Setelah kita hitung jadinya 1 per 50 dikalikan 10, 5, min 6, 2. Jawaban seperti ini sudah betul. Kalau mau dimasukkan 1/50 nya juga boleh, namun jadinya pecahan nanti. 10 bagi 50 itu 1/5, 5 dibagi 50 itu 1/10, min 6 dibagi 50 itu masih min 6/50 atau min 3/25, 2/50 itu 1/25. Sepertinya kurang bagus bentuknya, bisa pilih ini ya, yang atas saja. 1/50 kali 10, 5, min 6, 2. Baik, itu tadi cara menentukan matriks, inverse matriks dengan ordo 2 kali 2. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Jika inverse dari matriks A adalah itu, maka matriks A-nya berapa? Nah, hati-hati. Di sini adalah sudah inverse nih. Ini adalah sudah rumus dari A inverse. Kalau pengen menjadi matriks A, tadi ada sifat A inverse. Kalau kita inverse lagi akan balik ke A. Ya. Jadi A adalah A inverse, kita inverse lagi. Berarti ini tinggal kita inverse ya. 1 per AD yaitu 4 kali 1 dikurangi BC 2 kali 3. Matriksnya kita tukar-tukar, 1 sama 4 ditukar, 1 sama 4, 2 sama 3 kita lawankan, min 2, min 3. 4 min 2 kali 3, 6, 1 min 2, min 3, 4. Oke, jadinya negatif 2, kemudian 1, min 2, min 3, 4. Semuanya kita bagi min 2, jadinya min setengah, min 2 bagi min 2 itu 1, min 3 bagi min 2 itu positif ya, positif 3/2, 4 bagi min 2 itu min 2. Negatif setengah, 1, 3/2, min 2, jawabannya A. Kita lanjut ke contoh 3. Diketahui matriks A ini, B ini. Tentukan A ditambah B transpose baru di inverse. Jadi lihat yang diminta. Yang diminta adalah A ditambah B transpose.
B transpose adalah posisi B yang ditukar antara baris dan kolom. 43 kan mendatar, kita tulis menurun. Min 25 mendatar, kita tulis menurun. Inilah transpose. Jadi sebelum menginverse kita cari dulu A ditambah B transpose-nya. Oke, A-nya sendiri adalah negatif 2, 3, 7, 1 ditambah B transpose-nya ini tadi ya, 4, min 2, 3, 5. Kita tambahkan dulu. Min 2 tambah 4, 2, 3 tambah min 2 itu 1, 7 tambah 3, 10, 1 tambah 5 itu 6. Nah, angka inilah yang akan kita inverse ya, yaitu 6, 2, 1, 10, 6 akan kita inverse. Caranya adalah A ditambah B transpose inverse adalah 1 per, ini kita cari determinannya, 2 kali 6 dikurangi 1 kali 10. Matriks kita tukar, 6 ke sana, 2 ke sini, jadi 6 sini 2, 1 sama 10 kita lawankan, min 1, min 10. 2 kali 6, 12 dikurangi 10. 6, negatif 1, negatif 10, 2. 1 per 2 ya, 12 kurangi 10, 6 min 1 min 10, 2. Semuanya dibagi dengan 2, berarti 3. Ini min setengah, ini min 5, ini 1. Inilah nilai dari A plus B transpose di inverse ya, inverse dari A plus B transpose. Jadi intinya adalah untuk menentukan inverse, rumusnya 1 per det dikali adjoin atau B, A sama D ditukar, B sama C dilawankan. Jika yang akan diinverse adalah bentuk lain, misalkan bentuk ini, silakan bentuk ini dicari dulu sampai ketemu A plus B transpose itu apa. Setelah fix, matriksnya ada, baru di inverse ya. Kita lanjutkan ke contoh 4. Diketahui matriks C adalah 2, negatif 5, 1, min 3. Dan matriks D adalah 4, 5, 2, 3. Tentukan C kali D di inverse. Dalam hal ini kita akan mencari C dikalikan D dulu ya. Matriks C dikalikan matriks D. Untuk perkalian matriks saya harap sudah menguasai semua. Jadi saran saya sebelum ke sini ya, kalian harus tahu dulu cara mengalihkan matriks. Bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang perkalian antar dua matriks. Oke, matriksnya adalah 2, negatif 5, 1, negatif 3. Dikalikan matriks D-nya adalah 4, 5, 2, 3. Cara mengalihkan matriks adalah matriks yang kiri kita pisahkan sebagai baris-baris, matriks yang kanan kita pisahkan sebagai kolom-kolom seperti ini. Pertama kita kalikan dulu baris ini sama kolom ini. Hasil kalinya adalah 2 dikalikan 4 itu 8, ditambah min 5 dikalikan 2 itu min 10. Ini jadi satu angka. Oke, berikutnya kita akan mengalihkannya dengan yang kolom kedua. Menjadi 2 kali 5 itu 10, ditambah min 5 kali 3 itu min 15. Oke, sekarang baris pertama sudah clear, kita beralih ke baris kedua dan kolom pertama ya. Kita kalikan 1 kali 4 itu 4, min 3 kali 2 itu min 6. Oke, kita beralih ke kolom kedua. 1 kali 5 itu 5, min 3 kali 3 itu min 9. Baik, kita hitung sekarang, 8 kurangi 10 itu min 2, ini kurangi ini negatif 5, ini negatif 2, ini negatif 4. Baik, kita sudah memperoleh nilai dari C kali D. Langkah berikutnya adalah kita menghitung inverse dari C kali D ya. Saya tulis di sini. CD di inverse. Berarti 1 per, kita inverse yang bentuk ini ya. Min 2 kali min 4 dikurangi ini kali ini ya. Negatif 2 kali negatif 5. Atau negatif 5 kali negatif 2. Ini determinan. Matriksnya kita tukar-tukar, min 2 sama min 4 kita tukar, berarti min 4 sama min 2.
Yang B sama C, ini sama ini kita lawankan ya. Min 5 jadi 5, min 2 jadi 2. Min 2 kali min 4 itu 8, dikurangi. Min 5 kali min 2 itu 10. Ini min 4, 5, 2, min 2. 1/2, negatif 5, 2, 2, min 2. Oke, ini jawabannya. Jika dipaksa untuk ABC-an, misalnya pilihan ganda, tidak ada bentuk setengah seperti ini, ya kalikan saja masuk semua. Min setengah kali min 4 itu 2, 5 kali min setengah itu min 5/2, 2 dikali min setengah itu min 1, min 2 dikali min setengah itu 1. Inilah matriks CD inverse. Kita lanjutkan ke contoh nomor 5. Hasil dari matriks BA dikali kurung buka B ditambah A inverse kurung tutup dikali B inverse adalah apa? Ini pilihannya, ada A plus B inverse dan seterusnya. Nah, untuk mengerjakan ini kita memerlukan sifat-sifat dari inverse. Ini saya tampilkan lagi sifat-sifatnya. Oke, yang pertama saya mulai dari ini ya. Saya tulis dulu B dikalikan A dikalikan B ditambah A inverse dikalikan B inverse. Baik, langkah pertama adalah saya akan mengalihkan B inverse ini distributif ke sini dan ke sini. Yang depan tetap BA. Nah, B dikali B inverse kita tulis, ini kurung buka ya, B dikali B inverse ditambah, ini adalah A inverse dikalikan B inverse, A inverse dikalikan B inverse. Nah, lihat B dikalikan B inverse itu mirip sifat ini. A dikalikan A inverse, hasilnya adalah I. Berarti bisa kita ganti menjadi BA, ini menjadi I ditambah A inverse dikalikan B inverse, ini kan ada BA, ini AB. Nah, saya akan menyamakan ini menjadi ini ya. Jadi A inverse B inverse kita balik menjadi BA inverse-nya di luar seperti ini. Itu sesuai dengan sifat yang kedua, yaitu AB inverse boleh diubah menjadi B inverse A inverse. Atau sebaliknya, B inverse A inverse boleh kita balik menjadi AB ya. Ini kan BA menjadi AB inverse-nya di luar. Oke, jika sudah kita akan kalikan ini ke sini, ini ke sana ya. Berarti tinggal BA dikalikan I ditambah BA dikalikan BA inverse. Lihat, BA dikalikan BA inverse ini akan sama dengan sifat ini. A dikalikan A inverse, yaitu hasilnya adalah I. Ya, hasilnya adalah I. Sedangkan BA kalau dikalikan I, kalau ada matriks dikalikan I, maka dia tetap dia sendiri, namanya identitas ya. B dikalikan I tetap B. Termasuk ini, BA dikalikan I, dia akan tetap BA. Sehingga jawaban akhirnya adalah BA ditambah I. BA ditambah I, jawabannya D. Untuk soal nomor 5 ini tidak memerlukan perhitungan yang rumit seperti sebelumnya, seperdet dan sebagainya. Hanya membolak-balik bentuk menggunakan sifat yang ada. Namun, jika kalian tidak menguasai sifat ini juga akan mengalami kesulitan ya untuk mengerjakan tipe soal seperti ini. Kita lanjutkan ke nomor 6. Jika B dan B inverse, ya, ini B inverse, ditanya A plus B, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, jika sudah ada B sama B inverse, kemudian ditanya nilai dari A plus B seperti ini, kita akan menggabungkan B dan B inverse menggunakan sifat yang tadi ya. A dikali A inverse sama dengan I. Termasuk ini ya. Termasuk ini, berarti B kita kalikan dengan B inverse, hasilnya harus I. B-nya sendiri adalah A, 1 min A, 0, 1. B inverse-nya adalah 2, B, 0, 1 ya. B kali B inverse adalah I. Apa itu I? Seperti yang saya jelaskan di awal, I adalah matriks identitas yaitu 1, 0, 0, 1. Untuk bagian kiri kita akan mengerjakan dengan cara perkalian matriks, yaitu sebelah kiri sebagai baris, ini sebagai kolom.
Kita kalikan seperti biasa. Baris pertama sama kolom pertama. A dikalikan 2 itu 2A, ditambah 1 min A dikalikan 0 itu 0. Sekarang baris pertama sama kolom kedua. A dikalikan B itu AB, 1 min A dikalikan 1 itu 1 min A. Seperti ini. Kemudian kita ke baris kedua. 01 dikalikan 2, 0. 0 kali 2 itu 0. 1 kali 0 juga 0. Baris 2 kolom 2. 0 kalikan B itu 0. 1 kali 1 itu 1. A akan sama dengan 1001. Kita hitung ulang. Ini berarti 2A tambah 0 itu 2A. A plus B plus 1 min A. AB ya, AB plus 1 min A. 0 tambah 0 itu 0, 0 tambah 1 itu 1, akan sama dengan 1001. Sampai sini kita tinggal mengambil kesamaan ya, kesamaan matriks, yaitu yang 2A akan sama dengan 1, kemudian yang AB plus 1 min A akan sama dengan 0. Saya ambil yang 2A dulu. 2A sama dengan 1, jadinya A-nya setengah. Kita masukkan ke yang kedua, yaitu AB ditambah 1 min A akan sama dengan 0. A nya kita ganti setengah ya. Setengah B ditambah 1 dikurangi setengah sama dengan 0. 1 dikurangi setengah itu setengah. Ini masih setengah B. Saya kalikan 2 untuk semua ruas menjadi B plus 1 ya, sama dengan 0. Jadi B sama dengan negatif 1. Pertanyaannya adalah nilai dari A plus B. Baik, A tadi ketemu setengah, sedangkan B nya adalah negatif 1. Berarti setengah ditambah negatif 2 per 2 gitu ya, boleh ya. Jadinya negatif setengah, jawabannya B. Baik, sampai sini dulu untuk materi matriks. Akan saya lanjutkan di part kedua. Masih ada sekitar 4 soal lagi yang akan saya bahas dengan konsep inverse matrix. Silakan ditunggu untuk bagian kedua, inverse matrix. Sampai jumpa.